Puji Tuhan, salam bahagia, damai, sejahtera dari Tuhan. Kembali saat ini kita akan berjumpa dalam renungan dengan satu tema, Dia mati dan bangkit adalah misi Allah. Nah, kita hendaknya memahami dalam ayat ini, yaitu Yohanes 18 ayat 9, yang mengatakan demikian, demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ini sangat indah dan perlu dipahami pengertiannya dalam kehidupan imani. Dia sendiri yang menciptakan kita, dia sendiri pula yang punya misi, supaya jangan sampai satu pun di antara kita ciptanya itu binasa. Karena itu setiap bulan April itu pasti tidak boleh tidak. Orang Nasrani, orang percaya, orang Kristen akan selalu melihat keindahan, kebaikan tentang bulan April sebagai sejarah bagi dunia dan akhirat. Karena dengan kematian dan kebangkitan itu sesungguhnya punya makna yang dalam. Tadi dalam ayat Yohanes 18 tadi jelas bahwa kebangkitan dan kematian atau sebaliknya itu merupakan misi daripada Allah sendiri. Patutlah saat ini kita bersyukur karena Bapa di sorga punya misi terhadap kita sendiri. Firman Allah mengatakan dalam dalam Roma pasal 3 ayat 23 bahwa semua manusia telah berbuat dosa sehingga hilanglah kemuliaannya. Lebih didalamkan lagi dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Karena itu Allah tidak biarkan manusia itu jauh daripada Tuhan. Kita kenal bahwa latar belakang kematian itu atau maut itu dimulai dari Kejadian pasal 3 tentang jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa karena dia melanggar peraturan Allah yang telah ditetapkan di Taman Eden. Misi yang pertama adalah kepedulian Allah terhadap manusia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anak yang tunggal. Berarti Allah itu merasa terbeban tentang ciptaannya. Karena itu kepeduliannya sangat besar bagi saudara dan saya, bagi kita semua, bagi manusia pada umumnya. Dia sendiri waktu hidup di bumi ini 33,5 tahun. Bagaimana Alkitab menceritakan dia hidup dengan penuh penderitaan sampai akhirnya kematian merenggut dirinya di kayu salib. Dan semua ini adalah bukan untuk dirinya, tetapi demi kepedulian manusia dia berbuat seperti itu.
Namun pada hari ketiga dia bangkit. Sesungguhnya hal itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pasal 53. Kalau saudara baca di rumah, bacalah Yesaya 53. Bagaimana sebelum Yesus menghadapi misi kepedulian terhadap umatnya, sudah dibentangkan ratusan tahun sebelum dia ada di bumi. Misi yang kedua yang dicanangkan Bapa di sorga kepada dunia dan manusia, bahwa kematiannya dikarenakan segala dosa kita. Jadi karena dosa kita yang kasarnya numpuk dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, maka dia harus punya misi lewat kematiannya dikarenakan dosa manusia. Artinya dia tanggung dosa kita ini lewat kematiannya. Adakah di bumi ini manusia seperti itu? Yang mau melaksanakan tugas hidupnya untuk semua orang? Sampai kapanpun tidak ada. Kecuali hanya Yesus saja seorang diri. Karena itu merupakan program misi Bapa di surga. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 saya bacakan di sana, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita yang dibenarkan oleh orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Dia mau mati dirinya untuk manusia karena dosanya. Dia yang benar, diberikan kebenaran itu kepada orang yang tidak benar. Itulah kita semua di hadapan mata, di hadapan hati Allah. Bukan itu saja, tujuannya utama adalah membawa kita kepada Allah. Karena kita ini warga negara, kita Paulus katakan dalam Filipi, adalah dari atas surga. Itu kewarganegaraan kita yang sebenarnya. Ada satu ilustrasi yang sangat simpel. Satu keluarga, dia punya banyak pohon pisang pekarangannya. Lalu ini orang tua bapaknya, dia perhatikan anaknya. Udah bolak-balik dinasihati supaya jangan hidup seperti itu. Karakter yang jelek. Lalu dia katakan, perhatikan nih. Bisa diam-diam, kalau anaknya berbuat istilahnya kasar nakal, bapaknya ambil paku, coploskan ke pohon pisang. Satu paku, satu perbuatan yang tidak baik. Kemudian besoknya juga begitu, seterusnya juga begitu. Sampai itu pun penuh dengan paku. Tapi kemudian anak ini sadar dia merubah sikap. Sikap yang baik, orang tua perhatikan. Kebaikannya nongol, maaf kata kasarnya. Paku dicabut. Tapi bekasnya tetap ada. Besok juga begitu, lusa juga begitu. Akhirnya banyak paku yang dicabut dan juga banyak lubang-lubangnya. Lalu dia bilang sama anak, perhatikan nih, ini akibat dari tindakanmu. Tapi kamu udah berubah, ku cabut paku. Namun lubang itu tetap ada. Sedemikian pula Tuhan mengampuni dosamu, dosa kita manusia.
Tapi akibat daripada dosa itu tetap ada. Tidak bisa hilang, tetap ada. Makanya perlu kita ini perhatian dalam sikap, tindakan, karakter kehidupan kita ini. Supaya jangan sampai menumpuk sebab akibat daripada dosa kita ini. Nah, Kristus telah berbuat sedemikian hebatnya kepeduliannya terhadap kita semuanya. Kita berdosa, Tuhan yang ampuni, tapi bekas dosa itu tetap ada. Maka jangan sampai sekali-sekali kita terjerumus dalam dosa. Misi yang ketiga, kematian dan kebangkitannya adalah untuk masa depan. Masa depan manusia, masa depan kita sekalian. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, saya bacakan. Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku ada, di situ pun kamu ada. Maksud daripada masa depan bukan seperti pola pikir kita. Kita kerja keras, dapat duit, menabung, sedemikian hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, akhirnya menjadi kaya raya, sukses, berhasil. Bukan seperti itu tujuan pengertian masa depan, bukan secara finansial. Tapi maksud daripada ini masa depan adalah kekekalan, surga, keselamatan. Itu tujuannya. Jadi dia mati supaya manusia itu menikmati keselamatan, menikmati surga. Itu tujuannya. Coba bayangkan, sedemikian hebatnya kasih sayangnya Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, dan sampai ketaatannya, kesetiaan sampai kematiannya hanya untuk manusia. Karena kita ini ciptaannya, kewarganegaraan kita bukan di bumi. Tempat air mata, tempat penderitaan, tempat masalah, dan sebagainya. Tapi kewarganegaraan kita ini di surga. Filipi 3 ayat 20. Jadi masa depan orang percaya itu akan selamat di surga, tempat di mana tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada kematian, tidak ada makan minum, tidak ada kawin mengawinkan. Itu untuk selama-lamanya. Yang ada cuma pujian, penyembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang duduk di atas tahta. Itu yang menjadi kerinduan Bapa di surga. Karena itu, untuk itu Dia kirimkan anak yang tunggal, supaya setiap manusia percaya Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, menerima Dia, hidup seturut kehendaknya, melakukan firman, dan kalau itu menjadi bagian pola hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara, itu menjadi jaminan. Jaminan kemana? Ke masa depan. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, dekatkanlah dirimu dalam pergaulan dengan Tuhan. Dekatkan dirimu di dalam misinya,
Jangan sampai hilang masa depan kita ini. Kalau masa depan yang mulia hilang, masa baliknya, masa depan kematian kekal akan menjadi bagian kita ini. Kitab Wahyu mengatakan pasal 2 ayat yang ke-10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan memberkati. Selamat Hari Paskah. Sekali dalam Yesus, kita tetap di dalam Yesus. Amin. Bapa yang baik, sungguh malam hari kami merasa bersyukur. Kami bahagia karena Tuhan yang mati dan bangkit adalah merupakan misi Bapa di surga terhadap manusia, terhadap diriku yang sebenarnya harus mengalami kematian kekal. Tapi karena misi daripada Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, menjangkau kehidupan kami, menyelamatkan kami, itu satu anugerah yang besar, yang tak ternilai harganya. Saking hebatnya kepedulian Tuhan terhadap hidup kami. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam kehidupan imani kami masing-masing. Jadi kami tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin.